Bab 11. Demam yang mengungkap rahasia. Udara di apartemen Raven terasa sunyi. Lampu kamar tamu menyala redup ketika Raven berdiri di sisi tempat tidur, menatap tubuh Nadila yang menggigil di balik selimut tipis. Wajah gadis itu pucat, napasnya sedikit berat, keningnya dipenuhi keringat dingin. Raven menyentuh dahinya. Panas, sangat panas. Alisnya langsung mengerut. Kenapa tidak bilang dari tadi? Gumamnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Nadila membuka mata perlahan. Pandangan itu kabur, tapi ia masih bisa melihat sosok Raven berdiri di dekatnya. "Aku tidak apa-apa," bisiknya lemah. Raven tidak menjawab. Ia sudah mengambil ponselnya, bersiap mau menggendong Nadila. "Kita ke rumah sakit." Kalimatnya terdengar seperti perintah. Namun saat ia hendak mengangkat tubuh Nadila, tangan kecil itu tiba-tiba memegang pergelangan tangannya. Pegangannya lemah, tapi jelas menahan. Aku tidak mau ke rumah sakit." Suara Nadila hampir seperti bisikan. Raven menatapnya. "Demammu tinggi." Nadila menggeleng perlahan. "Aku takut." Hanya dua kata, namun entah kenapa kata itu membuat Raven berhenti. Tatapan Nadila tidak seperti orang yang sekadar malas berobat. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana, ketakutan yang nyata. Raven terdiam beberapa detik, lalu ia menghela napas pelan. "Baiklah." Ia membuka kontak di ponselnya. Nama yang muncul di layar membuat rahangnya sedikit menegang. "Nathan." Ia langsung menekan tombol panggil. Sementara itu, di sebuah apartemen lain yang tak jauh dari pusat kota, seorang pria baru saja merebahkan tubuhnya di kasur. Sepatu masih di lantai, jas dokter masih menggantung dipakai. Ia menguap panjang. Harian gila. Ia baru saja hendak memejamkan mata ketika ponselnya bergetar. Nathan melirik malas, namun begitu melihat nama di layar, matanya langsung terbuka lebar. "Raven." Ia langsung duduk, senyum nakal muncul di wajahnya. Tumben sekali si manusia kutub menelpon malam-malam. Ia menjawab panggilan itu dengan santai. "Kenapa? Mau ngajak nongkrong?" Namun suara di seberang terdengar datar dan serius. "Datang ke apartemenku sekarang." Nathan mengerutkan dahi. "Ada apa?" "Istriku sakit." Hening 1 detik. Nathan menghela napas panjang. "Jadi, lagi-lagi aku dipanggil untuk memeriksa pasien. Cepat." Klik, telepon langsung ditutup. Nathan menatap layar ponselnya. Dasar manusia kutub, tapi ia tetap berdiri dan meraih kunci mobilnya. Kembali di apartemen Raven, Raven duduk di sisi tempat tidur Nadila. Gadis itu setengah sadar. Rambutnya sedikit berantakan. Kerudungnya entah sejak kapan terlepas. Raven memandang wajahnya beberapa detik, lalu tanpa sadar tangannya bergerak merapikan rambut yang menempel di kening Nadila karena keringat, gerakan yang sangat lembut. Ia lalu mengambil kerudung Nadila yang tergeletak di kursi. Dengan hati-hati ia membantu memakaikannya kembali. Membantunya duduk, Nadila terlihat sangat lemas. Gerakannya canggung, jelas bukan sesuatu yang biasa ia lakukan. Tapi ia tetap melakukannya. Beberapa menit kemudian, bel apartemen berbunyi keras. Raven berjalan cepat membuka pintu. Nathan berdiri di sana dengan wajah sedikit kesal. "Ini pasien VIP sekali ya, sampai dokter dipanggil tengah malam." Namun ketika masuk dan melihat Nadila, ekspresinya langsung berubah serius. Ia memeriksa suhu tubuh Nadila, memeriksa denyut nadinya, memeriksa matanya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu Nathan menghela napas. "Sepertinya ini tipus." Raven langsung menoleh tajam. "Sepertinya, untuk lebih pasti harus tes darah," jawab Nathan. "Biasanya pasien juga dirawat di rumah sakit." Raven terdiam. Ia teringat Nadila yang memohon tadi. "Aku tidak mau ke rumah sakit." Raven menatap Nadila yang kini tertidur lemah. Nathan memperhatikan ekspresinya dengan penuh rasa ingin tahu. "Ada masalah dengan rumah sakit?" Raven tidak menjawab. "Kalau dia tidak mau dirawat, aku bisa kirim obat dulu," lanjut Nathan. "Tapi harus dijaga benar." "Dijaga bagaimana?" Nathan mulai menjelaskan sambil berjalan keluar kamar menuju ruang tamu. "Aku minta asistensku antar obat sekarang." Beberapa menit kemudian mereka duduk di ruang tamu. Nathan menyandarkan tubuhnya santai di sofa, sementara Raven berdiri di dekat jendela. Nathan menyipitkan mata. "Menarik." Raven meliriknya. "Apanya yang menarik?"
Baru pertama kali aku melihatmu secemas ini. Raven langsung menjawab datar. Itu hanya kewajiban. Ia istriku. Nathan tertawa kecil. Kewajiban? Ya, baiklah terserah kau saja. Ia menatap Raven penuh arti. Kalau hanya kewajiban, biasanya orang tidak akan menatap pasiennya seperti kamu tadi. Raven tidak menanggapi. Nathan hanya tersenyum lebar. Beberapa menit kemudian bel pintu berbunyi lagi. Asisten Nathan datang membawa obat. Nathan langsung berdiri dan mengambilnya. Ia kembali ke kamar tamu sebentar, lalu keluar lagi sambil menjelaskan pada Raven. Obat ini diminum 3 kali sehari. Raven mengangguk. Kalau bisa dikompres juga, biasanya setelah minum obat dia akan banyak berkeringat. Raven masih terlihat tenang, namun kata-kata berikutnya membuat ekspresinya berubah sedikit. Kamu juga harus sering mengganti pakaiannya. Kalau terlalu basah oleh keringat, bisa memperparah kondisinya, ucap Nathan menahan tawa. Raven terdiam, sangat terdiam. Nathan menepuk bahunya sambil tersenyum jahil. Tenang saja, merawat istri itu bukan operasi jantung, tapi buat manusia kutub sepertimu. Mungkin rasanya sama sulitnya. Nathan sengaja mengatakan itu, agar Raven semakin dekat dengan Nadila. Ia tahu tentang rasa trauma Raven pada wanita. Ia hanya ingin sahabatnya itu merasakan kebahagiaan, apalagi setelah melihat Nadila. Sepertinya dia wanita yang baik. Raven hanya menatapnya tajam. Namun dalam hatinya, ia benar-benar terkejut. Mengganti pakaian Nadila, ia bahkan belum pernah menyentuh gadis itu dengan cara seperti itu. Nathan berjalan menuju pintu. Kalau demamnya tidak turun 2 hari, bawa ke rumah sakit. Ia membuka pintu, dan Raven menoleh. Nathan tersenyum samar. Kadang merawat seseorang bisa membuat hati yang paling dingin sekalipun mencair. Klik, pintu tertutup. Apartemen kembali sunyi. Raven berdiri beberapa saat di ruang tamu. Lalu ia berjalan kembali ke kamar tamu. Nadila masih tertidur. Kompres di keningnya sudah hangat. Raven menggantinya dengan yang baru. Beberapa saat kemudian, Nadila mulai berkeringat, sangat banyak. Kerudungnya basah, bajunya juga. Raven melepas kerudungnya. Raven berdiri kaku di sisi tempat tidur. Kata-kata Nathan terngiang di kepalanya. Biasanya setelah minum obat dia akan banyak berkeringat. Kamu harus mengganti pakaiannya. Raven menatap Nadila, lalu menatap lemari kecil di kamar tamu. Ia tahu pasti di sana ada pakaian Nadila, namun tangannya tidak bergerak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raven Sebastian tidak tahu harus melakukan apa. Dan saat ia masih berdiri kaku di sana, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan baru masuk. Nomor yang sama, nomor anonim yang sebelumnya mengirim foto wanita itu. Raven membuka pesan tersebut, dan isi pesan itu membuat tatapannya berubah dingin. Sangat dingin. Di layar hanya ada satu kalimat. Raven, aku sudah kembali. Apa kau masih ingat mantan tunanganmu? Di bawahnya, sebuah foto baru muncul. Foto seorang wanita yang sedang berdiri di depan gedung Sebastian Group. Tersenyum, cantik, percaya diri. Leonie Chandra, dan Raven perlahan mengangkat kepalanya. Matanya berubah tajam seperti badai yang baru saja bangun. Bersambung.